Dia semalam bersumpah nggak mungkin, jangankan melakukan, niat pun sedikit nggak akan ada di dalam hatiku. Betul kan dia ngomong gitu di dalam sumpahnya tadi itu? Jangankan menyuruh, sedikit pun nggak ada niatku, nggak akan ada terbesit niat di dalam hatiku untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, dibenarkan nggak secara agama atau secara hukum menginjak-injak ayat kitab suci, ayat ya, bukan Alkitabnya, ayatnya diolok-olok terang-terangan, nggak ada orang Kristen di situ. Nggak, tunggu dulu bang, tunggu dulu. Ini sekalian saya ini kan kepada yang lain juga. Setelah diolok-olok, diinjak-injak, kan sudah saya jawab masalah itu. Oke, iya. Cetan itu saya dapatkan dari teman saya. Saya tanggapi logika. Gini. Ya tunggu dulu. Saya sekalian ini bang. Gimana kalian ini? Saya udah diberikan waktu sama host lebih. Ya bentar bang. Abang saya sudah bertanya. Nanti lupa lagi. Iya. Silakan. Ya ini yang kedua. Karena tadi itu kan sempat kepotong sebenarnya tadi itu, tapi karena udah berlanjut, ya itu makanya udah gitu. Nah ini saya lanjutkan sebenarnya cerita sedikit. Nah, dia akan mengatakan, jangankan menyuruh, terbesit pun di hati saya nggak ada untuk menyuruh dia atau melakukan hal itu. Tapi fakta apa yang terjadi? Allah itu maha tahu teman-teman. Allah itu maha benar. Setiap tuduhan yang mereka ini kan pasti Allah akan bungkam. Walaupun tidak langsung, secara langsung tidak. Tetapi di hari ulang tahun API, ingat, di hari ulang tahun mereka rayakan, di situ Allah tunjukkan kehebatannya. Apa yang terjadi? Diolok-olok itu ayat, diinjak-injak, diludahi dan dibakar. Silakan tanya kepada diri kalian, apakah di dalam agama dibenarkan itu? Apakah secara hukum itu dibenarkan juga? Kenapa? Bedanya cuma aku Alkitab yang kuinjak itu banyak, yang diinjak cuma satu ayat. Tapi yang intinya kan ada ayatnya situ, ada isi kitab suci mereka. Begitu bang, itu aja sih. Hanya butuh kejujuran di sini, hanya butuh akal sehat di sini. Jangan cuma bisa memponis saya aja menginjak kitab suci orang. Tetapi bagaimana kabar Zuma dan orang API pada waktu itu telah menginjak-injak, meludah dan membakar ayat kitab suci orang Kristen. Sekian, terima kasih. Oke, cukup ya bang ya, karena gantian nih. Ini sahabat saya juga nih. Satu menit. Wah, 1 menit aja, 1 menit. 1 menit aja tanggapi tadi. Udah 3 putaran dari tadi bang, yang nunggu banyak nih bang. Saya geser dulu ke Ustadz Unggul ya, nanti habis itu bebas lah abang. 1 menit aja saya turun, bos. 1 menit aja saya turun, nggak sampai 1 menit loh, nggak sampai. Bos, please. Soalnya nih Ustadz Unggul dari tadi juga udah WA saya ini bahkan gitu. Ustadz izin ya Ustadz. Gimana Ustadz Unggul? Serah saja, aku patuh sama aturan dari host. 30 detik aja host. Oke, 30 detik silakan bang. Baik, tadi saudara logika kau bilang chatnya Ardiansa itu kau dapat dari teman. Ya Allah, sampai segitunya kau fitnah saudaramu logika tanpa bukti yang jelas. Karena saat chatnya itu 1 minggu sebelum kau tampilkan itu, logika itu saya lihat dengan mataku, itu chatnya itu tersebar di grup Facebook yang fakih lah menurut saya. So kok sampai segitunya tanpa bukti kau cuma dapat dari saudara, dari siapa teman perempuanmu, langsung kau tuduh saudara seiman Bang Ardiansa selingkuh. Astagfirullah, dari situ 180 derajat logika. Nggak percaya saya sama kamu, demi Allah wallahi. Oke, makasih ya host, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Tera. Silakan langsung kepada Ustadz Unggul. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mori Reski. Langsung aja ya, banyak yang mau ngantri juga. Habis ini saya turun 1 putaran aja, kecuali topik nanya ya. Yang pertama kenal topik itu kan ya. Yang pertama kenal topik. Lanjut. Yang pertama kenal topik itu kan ya katakanlah ketika Syiah mulai ikut-ikut menyerang ya. Terus kemudian bahkan berkolaborasi itu, entah lupa 3 malam apa 4 malam gitu, membahas tentang Syiah dari buku-buku. Nah kemudian waktu dia joget-joget berpakaian putih, selendang merah, saya pun lucu ngelihatnya ya, ikutlah minta lagunya Sound the Ship gitu kan. Pernah saya katakan seperti itu. Nah lalu mengenai sekarang ke intinya ya, mengenai itu dari dulu topik sendiri yang mengakui bahwa itu karena dia dipancing atau ditantang oleh Kristen ya, oleh Oten lah. Lalu dia melakukan itu. Nah ini nggak pernah saya mendengar bahwa nantinya ada itu karena diperintahkan juga oleh Zuma dilakukan di channel ini misalnya. Nah sekarang pertanyaan ke topik.
kalau memang kau bilang itu perintah dari Bang Zuma, itu melalui WA, telepon, atau Zoom. Silakan, standby. Terima kasih. Iya. Katanya 1 putaran kan. Kalau saya tidak bertanya berarti nanti chef ini turun. Begitu. Tapi kalau saya bertanya mungkin dilanjutkan. Itu ya. Itu ingat, Muslim itu harus dipegang itu janjinya. Ya, satu lagi deh. Sebelum selesai kalau gitu, sorry. Jadi waktu itu saya bilang topik. Kenapa kurang? Kau ya karena bersyukur aja. Enggak bahwa konsisten. Tunggu engkau dulu Ustadz Unggul. Ustadz Unggul udah konsisten, padahal udah bertanya loh, udah memberikan waktu kesempatan buat saya. Kenapa dipotong lagi? Manusia itu yang dipegang ucapannya, hewan yang dipegang talinya. Kalaulah Ustadz sendiri barusan tidak konsisten dengan ucapan, gimana saya ini? Izin Bang, logika saya. Ini barusan loh. Saya ngerti keberatan Bang. Ah gitu dong. Tapi udah dong gitu. Iya. Jangan. Itu ad hominem dia. Saya peringatin itu. Ya, jadi enggak gini, yang kurang itu bukan pertanyaannya. Waktu itu saya bilang sama dia, topik kau syukuri saja, tidak ada satupun oten yang memintamu pertanggungjawabanmu di kantor polisi. Kenapa pagi siang malam kau serang Bang Zuma? Apakah engkau memang diperintahkan? Karena kan sempat hilang lama tuh. Nah, silakan jawab. Perintah dari Bang Zuma berdasarkan WA, chat, atau telepon atau Zoom lah. Oke, udah ya, giliran saya. Nah, tolong ya, tadi sebenarnya udah ingkar janji, tapi saya lihat yang kedua kali. Apakah akan ingkar janji lagi atau tidak? Saya ingatkan sekali lagi, tadi kita Unggul katanya cuma sekali, dan kalau saya bertanya berarti lanjut, kalau tidak bertanya berarti dia mundur. Karena masih banyak orang itu pengakuannya. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang pertama gini, ya Bang Unggul ya, yang di VT-VT-nya selalu membenci para habaib gitu, tapi nggak apa-apa lah, itu hak dia, nggak apa-apa. Saya melebar. Jangan melebar. Pertanyaanku, Jangan ke Habib Bang, logika. Enggak Bang, enggak. Ya kan saya giliran saya bernarasi, jangan dipotong dulu. Aduh. Silakan. Silakan, tapi kecuali jangan saya fitnah lagi. Kecuali saya fitnah, kenapa kok anti Bang? Kau itu ditanya jangan melebar. Bang Kamuda, kata-katanya tolong saya di sini netral ya. Tolong jangan ke Habib. Nah, gitu. Nah, gini Bang More. Dia kan tadi sebenarnya berikan saya waktu kalau boleh bertanya gitu kan, kalau logika bertanya. Berarti saya punya hak dong sebenarnya kalau mau bertanya. Iya, dalam konteks ini kalau kau bertanya, menjawab. Nggak usah melebar, jawab dulu. Jawab dulu, jangan lari-lari. Ini giliran saya nggak lari, saya bakalan jawab, pasti saya jawab. Silakan Bang Logika jawab, tapi iya, biarkan saya ngomong seperti apapun. Ya, yang kan, penting nanti tergantung Anda loh Bang Acong. Iya, Anda mau terima atau tidak jawaban saya, itu jawaban saya, maka biarkan dulu. Saya mau santai dulu kita gitu, jangan keburu-buru. Oke, saya ulang ya Bang ya. Saya ulang Bang More, boleh Bang More? Saya ulang. Silakan, yang penting jangan ada quote Habib ya. Oke, makasih Bang. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Saya akan menjawab Bang Acong yang memang kurang suka yang sangat membenci para habaib, dan saya tidak seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bang Acong. Ya, yang pertama dia bertanya kepada saya, benar atau tidak disuruh oleh Zuma, kalau ada mana buktinya? Ya, apakah lewat WA, lewat ini atau itu? Ini saya jawab, saya tidak akan memberikan bukti kepada Anda karena kasus ini sudah dibawa ke dalam ranah hukum. Ya, apapun yang menjadi privasi saya, yang harus saya sampaikan saya akan sampaikan. Kalau menurut saya tidak hak untuk pantas sampaikan, saya tidak akan sampaikan. Karena ini akan menjadi senjata saya, akan menjadi kebutuhan saya di waktu yang tepat. Jadi itu hak prioritas saya untuk menjawab atau tidak. Tapi yang kedua, dulu Anda mengatakan bahwasanya Anda itu dijebak, Anda itu disuruh dan lain-lain. Itu benar. Tetapi begini, Bung ya, kalian tahu Gurunda Zuma. Tahu kan Gurunda Zuma kalian itu? Ya, pada waktu itu kan saya udah ceritakan dari awal tadi. Dari awal saya udah ceritakan, tapi Bang Acong ini kan naiknya telat. Bagaimana perjalanan itu tadi saya sudah kisahkan. Bagaimana cara saya bebel itu tidak boleh dilakukan di room saya, itu yang pertama. Tidak boleh dilakukan di room Muslim, itu yang kedua.
Dan saya harus membangun narasi yang dimana narasi itu harus mengarah Bible itu. Dan itu atas perintah beliau. Dan apakah setiap orang yang bertanya saya harus jawab? Yang menyuruh guru, kan pada waktu itu belum ada selisih. Ingat ya, saya berseteru dengan Bang Zuma itu, bukan begitu saya injak langsung seteru, bukan. Itu ada 3 atau 4 bulan setelah kejadian itu baru aku berseteru dengan dia. Baru ada dia mengutuk saya, baru ada dia memerintahkan Kapolri untuk menangkap saya itu. Jadi sebelum kejadian itu setiap orang bertanya, otomatis saya harus menjawab dengan yang lain dong. Bukan masa bang saya menjawab disuruh Juma, Bang More dong mikir dulu. Masa ya saya katakan disuruh Juma, enggak kan? Makanya pada waktu itu ada narasi saya itu karena disuruh hotel. Dan itu benar juga karena saya sudah menggiring opini. Makanya ada banyak jawaban pada waktu itu. Tetapi begitu saya berseteru dengan Zuma, selang 1 bulan mungkin setelah itu atau beberapa minggu, saya kurang lupa saya. Nah setelah itu baru keluar narasi pertama saya di komal saya sendiri, bahwasanya yang menyuruh adalah Zuma. Tapi sebelum itu, sebelum saya berseteru dengan dia, mana ada, nggak mungkin secara otak aja nggak mungkin dong saya kasih tahu yang nyuruh Zuma. Nggak mungkin itu pada waktu itu. Tetapi setelah perseteruan itu baru saya akan mengatakan hal yang seperti itu. Jadi paham ya, kenapa saya mengatakan tadi seperti yang kata kakek muda itu katanya kan yang nyuruh Oten. Ya, ada lagi dari ini mengatakan ini. Ya betul. Karena kamu sendiri yang sebentar. Izin saya jadi pengen gimana, Bang? Sama Bang Logika. Iya, boleh. Dari narasi yang tadi Bang Logika sampaikan, ini makanya saya butuh konfirmasi nih. Bang Logika tadi membahas bahwa sebelum ada perseteruan dengan Bang Zuma, Bang Logika tidak mengatakan itu Bang Zuma, betul ya tidak, tadi ya? Tidak saya katakan. Ketika ada seteru, lalu Bang Logika ini mengatakan itu Bang Zuma. Apakah berarti maksudnya tidak langsung Bang Logika menyatakan itu cuma framing yang dibuat Bang Logika? Aslinya tidak real? Itu gimana? Asli dong, asli. Karena gini Bang, karena kan di awal tadi saya cerita, saya mengalami kekecewaan yang berat Bang. Karena mereka hanya memanfaatkan saya merasa seperti itu dimanfaatkan, dihitakan dan lain-lain. Itu nyata dia nyuruh saya, tapi kenapa justru di saat saya ingin menjelaskan, kan saya cerita tadi, di saat mau tabayun saya ingin menjelaskan, kan dia nggak beri saya waktu untuk menjelaskan. Kenapa? Mungkin padahal saya nggak mau Bang cerita Rizky itu. ketahuan bohongnya. Sebentar Bang Kakek. Saya akuin. Bisa dengarkan saya ngomong dulu. Sebentar, Bang Palopo sebentar. Bang Logika masih nanggapin statement saya, silakan. Karena saya membaca itu sebenarnya framing gitu. Ya silakan Bang Logika. Iya, jadi gini, ya. Karena Bang di situ kan saya udah nih, padahal tadi sebelumnya kan nggak ada apa-apa nih, gitu, udah masih aman-aman gitu. Tetapi setelah beberapa 3 atau 4 bulan, saya lupa Bang ya kan untuk waktu jelasnya. Tetapi setelah itu saya di situ, pengakuan Juma pada waktu itu Bang, itu menjatuhkan saya sejatuh-jatuhnya, menghancurkan saya sehancur-hancurnya. Padahal dia loh yang menyuruh saya, kan begitu. Tapi tiba-tiba kenapa dia seolah-olah menghindar dari kenyataan itu dan dia beratkan semua kepada saya. Maka saya memutuskan mulai hari ini saya harus menjadi Astagfirullahaladzim. Saya jujur banget sekali lagi yang potong. Jangan diizinkan terlalu banyak ini loh. Saya klarifikasi. Saya lagi menanggapi. Mantap host, ketahuan bohongnya host, mantap. Sebentar Bang Kakek Muda, sebentar semua. Tolong di room saya kondusif. Saya menangkap dari tadi statement karena saya menyimak. Jujur saya mencatat dari semua statement teman-teman dan Bang Logika. Oke, mantap host, mantap. Di sini. Sebentar Bang Palopo bisa di mute dulu, tolong hargai saya hostnya. Saya yang punya room di sini, ya. Di sini saya menangkap makanya. Tadi ketika Bang Logika mengatakan bahwa sebelum adanya kekisruhan dengan Bang Zuma, Bang Logika tidak mengatakan bahwa yang itu yang menyuruh Bang Zuma. Betul ya Bang Logika? Saya mencatat itu tadi. Betul, dan tidak mungkin saya mengatakan itu. Oke, nah ketika Bang Logika ada seteru dengan Bang Zuma, barulah di situ Bang Logika mengatakan bahwa itu yang menyuruh Bang Zuma. Makanya saya tanya, apakah ini sebuah bentuk framing gitu loh seperti itu? Itu yang saya tanya. Iya, ini yang saya jawab. Itu bukan bentuk bohongnya framing, Bang. Sebentar Bang Kakek Muda, saya akan turunkan Bang Kakek Muda kalau Bang Kakek Muda sekali lagi berbicara. Tolong hargai Bang ya. Saya dari tadi membebaskan. Silakan Bang Logika, itu yang perlu dijawab tuh. Oke, ya jadi gini ya Bang. Contoh, ya.
Contoh, anggaplah kita buat satu perumpamaan. Saya dengan Bang Moreh adalah teman yang baik dan saya sangat takjub kepada Abang. Sehingga apapun tentang Abang pasti akan saya privasi, pasti akan saya coba. Tidak akan contoh seperti keburukan nggak mungkin yang saya umbar. Betul nggak Bang? Tetapi kalau sudah ada unsur kebencian, bahkan apalagi saya udah ceritakan di awal tadi Bang, saya mengalami yang namanya saya tidak terima dong, kan itu saya tidak terima dong, saya disalahkan betul dan dia mencari posisi yang aman, dan karena kedudukan dia orang yang terpercaya di TikTok ini sehingga orang fokusnya ke saya dan hanya saya gitu. Oh tidak, maka pada waktu itu saya memutuskan harus jujur dan saya berpikir hampir berapa minggu Bang, berbulan mungkin kalau waktu itu, bukan langsung saya ini kan. Enggak langsung saya ini kan Bang, begitu pada waktu itu banyak orang menyerang saya. Ya, ini bertumpuk jadi satu Bang. Saya lihat bagaimana Juma kepada saya sudah ketidakadilannya, bahkan terlihat zolim. Ditambah lagi semua pengikut Juma itu menambah ini, itu menjadikan saya mantap harus jujur di hadapan publik. Jadi bukan framing, tetapi pada waktu itu saya hanya menjaga masih menjaga rahasia itu. Contoh, mohon maaf, ada video-video orang yang boleh silakan. Ini yang saya pengen tanyain lagi nih, dan ini yang saya tunggu-tunggu karena saya tadi menangkap ada framing di situ gitu loh. Lalu yang ingin saya tanya satu lagi aja ke Bang Juma, seperti pertanyaan yang sama yang ditanya saya Pak Tunggul ya, bahwa yang Bang Juma suruh ke Bang Logika itu di mana atau via apa perantaranya? Zoom kah, telepon kah, WhatsApp kah, atau apakah itu? Gitu. Ya, sekali lagi Bang, ini hak Abang bertanya, hak saya boleh menjawab dan tidak gitu. Nah, untuk pertanyaan satu ini Bang. Ya, silakan. Ya, untuk pertanyaan yang satu ini, ya, ini mohon maaf saya tidak akan pernah menjawab. Karena kenapa Bang? Karena memang kasus ini kan kata Juma sudah dinaikkan ke ini, sudah dilaporkan dan lain-lain. Itu kemarin dia sendiri yang bilang akan klarifikasi di sana, intinya diselesaikan secara jalur hukum. Maka saya sebenarnya mulai saat ini, semenjak dia berbicara seperti itu, saya tidak semua hal yang ini harus saya jawab pertanyaan orang. Tetapi ini ada atau tidak bukti itu, maka itulah menjadi pegangan saya. Saya nggak mau semua pegangan saya itu orang tahu sehingga orang melihat kelemahan saya begitu. Itu Bang ya, kalau untuk itu mohon maaf saya tidak bisa jawab. Kalau untuk yang hal yang More, gue 30 detik ini ya, interupsi yang langkah yang lebih Oke. Ya gimana? Langkah yang lebih baik itu ya memang sepertinya ini terlihat tidak adil. Bang Topik seperti diadili di sini. Ya oke lah ya, taruhlah hal itu Bang Topik salah ya. Tapi ini seperti tidak adil. Banyak pihak yang sebenarnya nggak bersangkutan dengan hal ihwal ini. Seharusnya yang ada di sini itu Bang Topik dengan Bang Zuma. Seharusnya. Jadi ini kenapa jadi banyak pihak yang di sini taruh Izin host. ADMR ini media sosial host. Ini media sosial. Bung, saya belum selesai. Harus. Ya oke. Saya lanjut ya, Bung Palopo. Jadi pihak-pihak terkait di sini hanya Bang Topik. Ang Reski, terima kasih sudah dinaikkan. Saya izin turun ya semuanya ya. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Oke. Traktir saya empal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini, saya juga siap. Oke. Izin turun ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung poinnya aja Bang DMR. Gantian. Ya Bang. Ya oke. Karena Bang Palopo nunggu nih masalahnya. Jangan panjang-panjang. Oh, oke, 1 menit lagi ya. Jadi saya berharap ya, karena di sini juga yang nonton bukan dari kalangan Muslim aja, dan Muslim aja ini terlihat seperti sesama Islam ribut. Sebetulnya gini loh ya. Pertama yang saya mau sampaikan, ini mau dibawa kepada arah mana? Apakah mengadilinya pakai ayat konstitusi atau ayat agama? Yang kedua, di sini terlalu banyak pihak yang memperkeruh keadaan. Lebih baik kalau menurut saya pihak Bang Zuma aja sama Bang Topik di sini berdua.
gitu. Itu sih, itu aja sih saya. Seharusnya gitu. Karena kan kesannya kayak Tapi gini, di luar itu benar atau betul, salah betul. ya, di luar itu benar, saya tidak berpihak kepada pihak manapun, tapi saya lihat seperti dikeroyok nih Bang Topik nih kayak gitu. itu perasaan gue nama. Saya boleh nggak Perasaan Bang itu Hos framing itu. bertanya satu Bang? Nggak boleh. Nggak gini Bang Hos. Dikit aja, Boleh Bang. nggak saya minta izin Hah? Bang Hos? Oh iya tunggu. Ya siap, ini saya Bang Eca cuma minta satu aja nanti. Ya, izin bentar ya Bang Logika ya. Saya mau jawab Damar. Oke. Ini nggak bener nih Damar nih. Bentar, izin aja dikit. Gini ya Mar ya. Bahkan saya sering bicara tentang gitu loh. Terlepas itu baik internal Muslim maupun Kristen, saya bongkar dua-duanya. Prinsip saya gitu. Ketika ada hal yang kesalahan, saya tidak mungkin menyepakati hal yang salah. Salah menurut perspektif saya. Itu subjektif ya. Saya garis bawahi, saya akui itu subjektif. Tapi ketika itu perspektifnya salah, saya tidak akan menyepakati itu. Pasti saya bongkar. Terlepas itu mau Islam ataupun Kristen. Bahkan saya sendiri juga ketika membahas tentang hal-hal yang sifatnya tidak layak, itu saya bahas sekalipun itu dalam internal Islam. Gak cuma Kristen yang saya bahas. Itu saya. Gitu loh. Makanya saya ini orang yang gak bisa diarahkan. Gitu loh. Banyak orang sampai membenci saya sesama Muslim. Gara-gara apa? Saya bongkar kejelekan mereka. Karena kenapa? Itu bukti saya tidak menyepakati sesuatu yang salah. Saya tegaskan. Betul. Gitu Saudara Damar. Kita tidak menyepakati sesuatu yang salah. Artinya ketika memang kebenaran itu ya tidak Bung Topik tidak bersedia untuk membukanya, bukti-bukti yang ditanyakan Bang Zuma. Bang Zuma dihadirkan di sini untuk menyalahkan atau membela diri juga di sini. Ya sebetulnya itu sih sebetulnya simple gitu. Nah ini banyak pihak ya yang menurut saya sih ya itu hak dia, karena kata Bang Palopo ini media sosial is okay lah ya. Cuman gini loh, kalau nggak ada Bang Zumanya bagaimana kedua belah pihak ini ya bisa ketemu benang merahnya gitu loh. Ini kan perseteruan Justru adanya kami ketemu benang merahnya karena kami saksi juga. Gini Bang, Anda nggak terkait masalahnya gitu loh. Anda nggak terkait Udah gini masalah. aja gini. Bang Demer nggak apa-apa. Bang Hos boleh nggak saya minta satu aja Bang? Boleh, tapi habis ini langsung ke Bang Palopo ya, Bang Palopo. Boleh nggak Bang Hos? Saya cuma mau satu. Silakan. Karena iya enggak gini ya, oke. Karena kan dari tadi saya udah ada puluhan pertanyaan, mungkin udah ratusan juga kan begitu. Boleh nggak saya mau bertanya kepada seluruh orang yang di Komal ini? Satu pertanyaannya sama Bang. Di Komal Dan aku minta nanti pertama kali menjawab itu adalah. Sebentar Bang Palopo. Iya, saya ingin pertama kali menjawab itu Bang. Iya. Yang saya pengen pertama kali menjawab itu Bang More Reski, Bang DMR, Anti gitu bergilir sampai ke bawah, semua di sini harus menjawab. Boleh nggak Bang? Pertanyaan sama Bang. Kalau saya sih siap menjawab itu, silakan. Boleh. Ya, karena saya tidak. Oke, siap. Iya biar ada. Saya kan cuma minta satu pertanyaan doang. Saya siap ditanya. Iya. Oke, semua harus siap gitu, karena kalau nggak siap ya apa bedanya dengan saya tarikan begitu. Nah pertanyaan saya cuma satu, menurut kawan-kawan yang ada di sini, apakah mengolok-olok ayat kitab suci orang, menginjak-injak, meludahi dan membakar dengan penuh kebencian, apakah itu perbuatan yang dibenarkan secara agama dan hukum yang berlaku di negara kita atau tidak? Dan kalau dibenarkan apa alasannya, dan kalau tidak apa alasannya? Silakan Bang More Reski jawab dengan kejujuran, dan semua orang di sini mohon menjawab juga. Begitu Bang. Sekian, terima kasih. Saya di sini menjawab tidak mewakili siapapun ya. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Dalam perspektif subjektif saya, ketika ada orang yang melakukan hal tersebut tadi, itu adalah sebagian bentuk dari penistaan menurut kacamata subjektif saya. Disclaimer, saya tidak mewakili siapapun. Menurut saya, gitu loh. Karena itu tidak dibenarkan. Karena saya sendiri, ketika ada tertulis suratul Al-Fatihah ya dalam sebuah kain, lalu dibakar orang, pasti saya akan laporin polisi, itu penistaan agama. Pasti itu saya katakan. Itu bagi saya subjektif. Nah, kalau kawan-kawan yang lain ya saya nggak ngerti, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Boleh saya jawab, Ntar Di atas tadi janji ya dari Bang atas Suma kan lagi ngomong, baru ke bawah. kami tidak butuh baju, maka dibakarlah bajunya. Di situ kan bisa lihat di YouTube itu, kami tidak butuh baju, kami tidak butuh baju, bajunya yang dibakar bukan ayatnya.
Dengarkan di YouTube-nya di situ, kami tidak butuh baju. Kenapa? Ya kan? Ya itu apa masalahnya? Bang Suma kan sudah klarifikasi, saya hanya membakar bajunya, bukan ayatnya. Karena Bang Suma tidak butuh baju, baju murahan. Itu kan dengar aja di YouTube-nya. Saya tidak butuh baju murahan. Saya tidak bicara cuma, Anda nggak Baik. paham. Bang Saya Moreh bisa silakan masuk loh. host sedikit. Kalau ada orang Bang Moreh. yang melakukan itu, Kamu sudah bertanya logika, kamu kan ini bertanya. Orang mau jawab semua. Bang Mores ya. Ibaratnya kita lagi gencar-gencarnya ini kan, atau lagi gencar-gencarnya berjuang. Bang izin Bang, Tiba-tiba sebelum panjang lebar. Ya sebentar Bang Enggak, Moreh. sebelum panjang ini salah paham Bang. Salah paham Bang Moreh. Kan kau ini- percuma dong. Saya tidak bilang Zuma Bang. Loh, siapa yang bawa baju itu ke Dengarkan situ? perkataan saya. Oke, Saya tanya dulu. Di sini nggak ada yang menganggap Juma, nggak ada di sini Nggak ada yang menganggap Juma. Ini secara umum. Disclaimer di sini. Dengarkan Ini dulu. nggak ada Kalau disclaimer. dengar pertanyaan saya ulang pertanyaannya. Tidak Bapak. ada disclaimer. Kalau ada Dijawab. orang Ini kan kau butuh jawaban. Mohon dengarkan saya ngomong, ya. Walaupun ini room saya memohon kepada kawan-kawan semua, tolong biar kondusif di sini. Nah, izin Bang Logika, kita disclaimer, tidak ada kaitannya dengan Bang Zuma. Tolong izinkan dulu Bang Palopo ngomong, biar sampai bulat. Tadi juga kan Bang Logika menjelaskan bulat. Dibuka dulu mute-nya, karena itu masih di mute. Ya, boleh saya ulang pertanyaannya Bang? Oke, satu kali lagi, saya kasih kesempatan Iya. ulang ya. Terus kita Oke. serahkan ke Bang Palopo ya. Kita biar adil nih di sini. nih. Oke, Ya. iya, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Saya juga dengan jawaban Bang Moreh Reski, karena jawabannya mantap gitu, tidak mengaitkan dengan siapapun. Pertanyaan saya ulang ya. Bagaimana menurut kalian yang ada di sini, apabila ada orang mengolok-olok ayat kitab suci orang, diolok-olok, dilempar, diinjak-injak, diludahi dan dibakar. Jadi kita bukan bicara dengan siapa-siapa ya. Ingat pertanyaan dan jawabannya, menurut kalian apakah perbuatan itu dibenarkan di dalam agama dan di dalam undang-undang atau tidak? Kalau dibenarkan apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Jadi bukan alasan yang bukan itu yang saya inginkan, karena ini bukan satu cerita, ini cuma satu pertanyaan. Ini belum terjadi. Ini anggaplah ini belum terjadi. Ini cuma pertanyaan. Dan tolong ya dijawab dengan jujur gitu. Ini saya tidak berbicara dengan siapapun. Ini belum terjadi. Ini cuma pertanyaan doang. Pertanyaan. Jadi bukan alasan yang panjang saya inginkan. Menurut kalian dibenarkan atau tidak, itu ajanya. Dibenarkan kalau kafir itu datang, izin Bang Raja ya. Ini misalnya saya sebagai pribadi ya, saya sebagai pribadi ini menjawab, izin Bang Mores. Hal itu kalau saya benarkan. Saya ini lagi acara ya, lagi membela akidah. Lalu ada orang kafir Jaya ke situ. Sudah tahu ada acara orang, datang bawa itu. Nah, itu kalau saya sebagai pribadi ya, jangankan baju itu ya, demi Allah, ini orang lagi acara ya, orang lagi acara ini Bang Mores. Ibaratnya ya, Bang Mores ini lagi ada kesepakatan atau ada, lalu datanglah orang kucuk-kucuk membawa ini musuh ini loh, yang bawa senjata. Ah ya kan? Apa kita mau diamkan senjatanya itu? Boleh nggak saya sampaikan juga statement saya ya, ketika pakai gambarannya seperti yang tadi Bang Palopo bilang ya. Siap. Ketika saya ditanya konteksnya tentang yang tadi ya, saya jelas jawaban saya lantang. Itu penistaan. Tapi ketika dalam kondisinya dia dalam niat untuk menginjil, saya pasti akan laporkan dia ke polisi yang bawa baju tadi. Nah, itu melanggar SKB 3 Menteri di Indonesia. Betul, sepakat. Proporsional ya, saya proporsional. Cakap Bang Mores. Oke, kita kesampingkan itulah. Itu silat lidahnya logika itu saya tahu. Kita sama-sama pemain lah topiknya. Sebelum saya bertanya lanjut Bang Palopo, sebelum saya bertanya ke topik, saya cuma mau bertanya dulu ke Bang Mores sebagai mungkin yang paham tentang Islam juga, Bang. Ini secara pribadi kita berbicara. Oke lah Bang Mores ya. Berarti ya, mereka Bang Mores kemana-mana kau ada. Saya dengar dulu. Saya cuma mau tanya Bang Mores dulu. Ya saya mau buka diam dulu. Di sini tidak ada kejujuran. Diam dulu. Saya mau tanya Bang Mores dulu. Mereka menyalahkan Tuhan logika saat menginjak Alkitab. Diam dulu. Bang Mores, kalau ada orang yang menggibah, ya, yang menggibah keluarga Mores yang sudah
Thanks for watching.